Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jujun Sundari dari SDN Pasar Batang 03 CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes, dan Bapak Fasilitator yang hebat Fasil PGP 10.055 Bapak Juari SPD MA, dan tak lupa Bapak Pengajar Praktik adalah Bapak Nurrohim SPD MPD. Dari hasil refleksi yang saya lakukan, ternyata pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran didefinisikan sebagai proses mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Tujuan pengajaran adalah untuk membantu peserta didik dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Sedangkan definisi pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dimaksudkan, pendidikan bertujuan untuk menuntun murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang merdeka, lahir dan batin, berbudi pekerti yang luhur dan memiliki pengetahuan yang luas. Jadi, kesimpulannya, pengajaran berfokus pada transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pendidikan berfokus pada pengembangan diri dan anak secara menyeluruh. Sebelum mempelajari modul 1.1, ada pertanyaan pemantik, yaitu tentang apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Jadi, dulu saya melakukan pembelajaran itu hanya mentransfer materi dan mengutamakan ketuntasan penyampaian materi saja, tidak melihat potensi, karakteristik, minat siswa secara mendalam dan lebih jauh lagi. Ketika saya mengajar hanya fokus pada menyampaikan materi saja dan kurang memberikan pemahaman materi yang lebih mendalam. Dan dalam memberikan nilai pun saya hanya fokus menilai saja tanpa membuat rencana tindak lanjut. Dan saya hanya memberikan tugas pada murid saja, tapi kurang menuntun bagaimana cara menyelesaikan tugas dengan baik ketika murid tersebut mendapatkan kesulitan. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Saya merasa selama ini masih banyak kekurangan dalam pemikiran dan praktek pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Pembelajaran yang seharusnya dilakukan adalah bukan hanya mentransfer materi saja, tetapi mentransfer aspek lainnya seperti mentransfer nilai, budaya, etika, dan budi pekerti yang luhur. Kekurangan yang lain dari diri saya adalah saya hanya mengejar ketuntasan materi yang seharusnya saya lebih memperhatikan aspek pemahaman pada murid. Saya juga menyadari bahwa pembelajaran seharusnya jangan hanya fokus pada mengasah kemampuan kognitif saja, akan tetapi mengasah pada kemampuan afektif dan psikomotorik dengan baik dan mengasah kemampuan sosial, emosional, dan spiritual anak. Dan perubahan yang lain adalah saya merasakan pentingnya akan memahami dan melakukan pembelajaran yang menuntun, bukan pembelajaran yang menuntut. Pertanyaan pemantik selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.1, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini akan saya sebutkan 5 poin yang akan saya terapkan. Poin yang pertama yang akan saya terapkan pada murid ketika melakukan pembelajaran yang akan saya lakukan berpihak pada murid atau berpusat pada murid dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menarik, seperti dalam pembelajaran diselingi dengan game edukasi atau tepuk-tepukan bervariasi atau dengan melakukan nyanyian
Di poin yang kedua yang akan saya terapkan dalam pembelajaran, saya akan terlebih dahulu merancang pembelajaran yang dapat mengembangkan aspek multiple intelligency. Jadi bukan hanya sekedar aspek kognitif, melainkan aspek spiritual, emosional, dan aspek keterampilan lainnya. Yang akan saya terapkan pada poin ketiga yaitu saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta komunikatif. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Yang akan saya terapkan pada poin ketiga yaitu saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis. Yang akan saya terapkan pada poin keempat, saya akan melakukan pembelajaran bukan dengan cara menuntut, akan tetapi pembelajaran yang menuntun. Ini diharapkan agar potensi besar yang ada pada diri siswa itu bisa keluar atau bisa secara maksimal berkembang. Yang akan saya terapkan pada poin kelima, saya akan menjadi pribadi yang baik agar dapat meneladani prinsip Ki Hajar Dewantara atau filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa suntulodo, di depan memberi contoh yang baik, ing madya mangun karso, di tengah membangun ide atau memberi ide, tutwuri handayani, di belakang mendorong atau memberi motivasi kepada anak-anak agar terciptanya generasi yang memiliki budi pekerti yang luhur. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 koneksi antara materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemantik dari tugas CGP saya. Ini adalah motivasi pada diri saya. Pandai menuntun, bijak mendidik. Dimaksudkan adalah jadilah guru yang menuntun dan bijak dalam mendidik. Guru harus berpengetahuan dan berketerampilan yang memadai. Guru harus bijaksana dan sabar. Guru harus memahami terhadap diri siswa. Dan yang keempat adalah guru tidak hanya membangun kecerdasan tetapi membangun karakter. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.